Perkembangan teknologi mempermudah seseorang untuk berbagi informasi melalui platform. Namun demikian bertambah pula oknum yang memanfaatkan kemampuan teknologi untuk kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan edukasi dalam menggunakan perangkat digital. Salah satunya terjadinya penipuan digital yang merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menipu para korban, dengan berbagai modus secara daring, yang memanfaatkan seluruh aplikasi serta platform yang tersedia. Penipuan yang dilakukan secara digital banyak terjadi, sehingga setiap orang perlu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di dunia maya. Bentuk penipuan digital memiliki banyak jenis, ada spam, phishing yang sifatnya menjebak korban, scam dengan memanfaatkan empati dan kelengahan korban, serta hacking dengan mencari celah keamanan untuk masuk ke sistem komputer. Dan termasuk ke banyak bentuk, contoh bentuk-bentuknya seperti pinjaman online, lowongan pekerjaan, penipuan undian, transfer palsu, dan investasi palsu. Beberapa tips mengatasi penipuan online. Selalu mengecek kebenaran informasi, jangan mudah membagikan informasi penting, waspada dengan sesuatu yang mencurigakan, selalu curiga dengan nomor yang tidak dikenal, melakukan transaksi sesuai prosedur, tidak asal memasang aplikasi, jangan tergiur dengan iklan yang menjanjikan hadiah, dan jangan memberikan kode OTP. Survei kasus penipuan online. Di Indonesia, jenis penipuan yang paling umum adalah belanja e-commerce sebanyak 19%, media sosial 16%, dan investasi online 9%. Scam. Pelaku scam disebut scammer. Scam memanfaatkan empati dan kelengahan para pengguna, dapat menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, atau surat berantai. Modus-modus scam. Modus Nigerian Scam, dinamakan Nigerian Scam karena penipuan ini banyak berkaitan dengan warga negara Nigeria, tetapi juga banyak dilakukan organisasi di belahan dunia. Scammer ingin memindahkan kekayaannya lintas negara dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya transfer. Modus Romance Scam. Scammer ingin mencari pasangan dan bersedia membiayai ongkos pindah negara, sehingga bisa didapatkan profil korban dan dilakukan profile cloning. Scam dapat juga berupa manipulasi psikologis. Scammer dapat memperdaya korban dengan memainkan trik psikologis mereka untuk mendapatkan kode PIN OTP yang dimiliki, dan selanjutnya meminta transfer uang. Spam. Pelaku spam disebut spammer. Informasi mengganggu yang berbentuk iklan secara halus menjadi titik masuk bagi kejahatan siber seperti pemalsuan data, penipuan atau pencurian data dapat berupa email, telepon, SMS. Email spam menggiring penerima untuk mengklik suatu link yang akan mengarah ke situs yang mengandung malware atau virus yang dapat merusak komputer atau mencuri data. Telepon spam dapat berupa layanan finansial, penawaran asuransi, operator, penipuan, dan penagih hutang. SMS spam adalah SMS bertubi-tubi tanpa kita kehendaki yang dikirim oleh spammer yang berisikan kita memperoleh hadiah, mencatut nama perusahaan, atau menyebutkan mewakili dari nama perusahaan terkenal, bahkan menyertakan tautan palsu. Phishing, umumnya berupa menduplikasi situs web atau aplikasi bank, atau juga provider untuk menjebak korban agar dimasukkan informasi rahasia, dapat berupa identitas digital atau data pribadi. Cara-cara melapor jika menjadi korban penipuan online. 1. Melapor ke pihak kepolisian. 2. Report akun media sosial si penipu. 3. Melaporkan ke pihak perbankan untuk memblokir rekening penipu. 4. Lapor online ke layanan milik Kemenkominfo. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara mengenai topik memahami dan menghindari penipuan digital, berkaitan dengan materi tugas proyek kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Agus Triwijaya sebagai pewawancara, dan dua rekan saya Filipi dan Franciscus sebagai narasumber. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Kepada narasumber yang pertama yaitu Filipi, apakah Anda pernah mengalami kasus penipuan online? Waktu itu saya pernah mengalami kasus penipuan online. Apa motif pelaku pada saat itu? Motifnya pada waktu itu, pelaku mengatakan bahwa saya menang hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah dan pelaku mengaku sebagai pihak dari bank.
Apa respon Anda ketika menyadari bahwa orang tersebut punya maksud untuk menipu? Pertama-tama, saya memastikan terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar ingin menipu. Kepada saya mencari informasi yang berkaitan dengan berita tersebut. Lalu apa upaya Anda untuk menolak pancingan pelaku? Upaya yang saya lakukan menolak ajakan pelaku untuk memberikan data pribadi guna untuk proses pengklaiman hadiah tersebut. Lalu apa upaya yang Anda lakukan jika Anda sudah terlanjur tertipu? Yang pertama saya lakukan adalah segera memblokir nomor HP pelaku, kemudian melapor ke pihak berwajib, kemudian melapor ke pihak bank untuk memblokir rekening si pelaku. Apa nasihat dan pesan yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat agar terhindar dari kasus penipuan online? Pesan dan saran saya untuk masyarakat, berhati-hatilah, jangan mudah tergiur dengan hadiah-hadiah dalam bentuk apapun, penyangganya belum terjelas. Selalu curigai nomor telepon yang tidak dikenal. Juga jangan memberikan kode OTP Anda kepada siapapun. Baiklah, terima kasih kepada narasumber pertama yaitu Filipi. Kita lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Franciscus. Kepada Franciscus, apakah Anda pernah mengalami kasus penipuan online? Sejauh ini saya tidak pernah mengalami kasus penipuan online. Oke, bagaimana jika hal tersebut terjadi kepada Anda? Apa upaya yang Anda lakukan untuk menolak tawaran pelaku? Yang saya lakukan adalah tidak mengikuti instruksi yang diberikan pelaku dan tetap fokus agar tidak dihipnotis oleh omongan dari pelaku. Baiklah, apa nasihat dan pesan Anda untuk masyarakat agar terhindar dari kasus penipuan online? Setelah saya mendengar nasihat dari Filipi, saya pikir nasihat saya tidak jauh berbeda dengan Filipi. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber telah meluangkan waktunya. Baiklah, sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada para narasumber telah meluangkan waktunya. Selamat pagi.